Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelai Hari, apa kabar? Semoga senantiasa sehat walafiat. Bersama saya Nursila Sari, saya akan menemani Anda di podcast Pengadilan Agama Pelai Hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber Bapak Dr. Nur Moklis, SHI SPD MH, dan beliau adalah Hakim Pengadilan Agama Pelai Hari. Beliau sudah berkiprah menjadi Hakim Peradilan Agama sejak tahun 2014 atau sudah kurang lebih 8 tahun. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sela. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa menjadi narasumber kita untuk podcast kali ini. Dan tema podcast kita kali ini adalah izin poligami. Baik, Mbak Sela. Topik yang menarik ya Pak ya untuk kita angkat. Tentunya seperti itulah. Jadi kenapa kita angkat topik ini supaya ya masyarakat bisa tahu bagaimana prosedur untuk izin poligami, dan kalau mau izin poligami tentunya secara resmi di Pengadilan Agama. Betul, Mas Sela. Baik, sebelum saya tanya temanya lebih lanjut nih ya Pak ya, Bapak sudah siap dengan pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan netizen di sana tentang izin poligami? Baik, Mbak Sela. Okay. Nanti kan netizen bisa bisa menambah pertanyaan, Mbak Sela ya, di link komentar. Di link komentar, kalau iya misalkan betul. ada hal yang belum nanti dijelaskan pada podcast ini. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, izin poligami adalah kewenangan Pengadilan Agama. Bisakah mungkin dijelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memberi izin poligami tersebut? Baik, Mbak Sela, bahwa salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama terkait hukum perkawinan itu memberi izin poligami. Nah, izin poligami itu sendiri bagi mereka yang beragama Islam tentunya di Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Mbak Sela ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Adapun yang beragama non-muslim itu nanti di pengadilan negeri. Nah, ini nanti teknisnya bagi mereka yang punya kehendak untuk menikah tapi sudah punya istri nih Mbak Sela ya. Misalkan kan seorang sudah punya istri, kemudian dia ingin menikah yang kedua atau menikah yang ketiga atau yang keempat. Nanti teknisnya itu dia datang langsung bisa ke Pengadilan Agama untuk meminta informasi, kemudian membuat surat permohonan. Membuat surat permohonan ini tentunya bisa dibuat sendiri, atau kalau misalkan dalam Pengadilan Agama sudah ada pos bantuan hukum Mbak Sela, seperti di Pengadilan Agama Pelai Hari, itu bisa minta bantuan dari pos bantuan hukum, atau kalau misalkan dia menunjuk kuasa hukum itu juga boleh. Seperti itu Mbak Sela ya prosedurnya. Jadi membuat surat permohonan untuk tahap pertama. Seperti itu. Untuk selanjutnya setelah dia selesai membuat, misalnya dibantu dari pos bakum. Baik, itu misalkan surat permohonannya sudah diajukan, tentunya harus melengkapi administrasinya, kelengkapannya ya. Misalkan dia itu tentunya ini KTP ya, KTP-nya si pemohon, kemudian istri yang pertama itu sebagai pihak termohon, juga identitasnya itu juga harus lengkap. Demikian pula nanti pihak calon istri kan sudah punya istri nih Mbak Sela, kemudian dia ingin menikah lagi, jadi identitas pihak-pihak itu nanti juga harus termuat dalam surat permohonan. Nah, ada satu hal lain Mbak Sela yang juga sangat penting dalam permohonan izin poligami itu, yaitu terkait dengan harta-harta yang telah dimiliki. Itu juga harus disebutkan dalam surat permohonannya. Nah, sehingga ini tahu secara jelas bagaimana misalkan seseorang tadi dengan istrinya yang pertama ini hartanya sudah dimiliki apa saja, itu nanti ditetapkan juga dalam surat permohonan. Seperti itu Mbak Sela ya. Kemudian mungkin bisa dijelaskan gambaran bagaimana kondisi atau jalannya persidangan untuk izin poligami. Baik, ini seperti permohonan
pada yang lain ya Mbak Sela, ini menggunakan bahasa permohonan dalam konteks peradilan agama, meskipun ada pihak lawan dalam dalam hal ini adalah pihak termohon. Nah, jadi ada pemohon, ini pihak yang mengajukan izin poligami, kemudian pihak termohon ini istri. Nah, persidangannya ini sama, misalkan setelah masuk berkas ya, masuk di pengadilan agama, kemudian diregister, setelah diregister kemudian dipanggil ini pihak-pihak untuk menjalani sidang. Sidang pertama di mediasi Mbak Sela. Iya. Ada mediasi, setelah mediasi ini kok selesai, misalkan tidak berhasil, kemudian tahapan berikutnya jawab menjawab. Dalam tahapan ini nanti surat permohonannya dibacakan dalam sidang, kemudian pihak istri mengajukan jawaban. Gitu. Seperti itu. Jadi nanti pihak istri punya hak juga mengajukan jawaban dalam persidangan itu. Karena dalam izin poligami itu Mbak Sela, salah satu hal yang penting itu adalah izinnya istri. Nah itu ya, makanya betul. dia menjadi pihak ini karena dia bisa mengajukan jawaban-jawaban di situ. Kemudian biasanya hal apa saja yang menjadi pertimbangan pengadilan terhadap seseorang yang mengajukan perkara izin poligami sehingga dapat dikabulkan? Baik. Nah, jadi begini Mbak Sela, ini berdasarkan aturan perundang-undangan Mbak Sela ya. Jadi nanti pengadilan atau majelis hakim yang menerima perkara izin poligami ini nanti memeriksa apakah seorang istri ini bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ini diperiksa dulu. Kemudian apakah ada cacat jasmani, apakah ada sakit yang memang tidak bisa disembuhkan. Mungkin ada yang problem lainnya yang mungkin bisa jadi alasan. Alasan-alasan ini nanti sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Meskipun nanti tentunya majelis hakim ini dalam memutus itu nanti dia punya pertimbangan tersendiri. Karena Mbak Sela dalam memutus satu perkara ini kan harus memenuhi rasa keadilan. Jadi di sini nanti itu keadilan secara moralnya atau biasanya disebut moral justice Mbak Sela ya. Kemudian keadilan secara yuridis, bagaimana aturan perundang-undangan itu. Memang majelis hakim ini nanti mengecek satu-satu sesuai aturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir ini Mbak Sela ya, yang memang sangat penting juga, yaitu keadilan secara sosial atau social justice. Ini juga sangat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa apakah perkara izin poligami ini nanti kira-kira bisa dikabulkan atau ditolak. Jangan-jangan malah merugikan istrinya ya Pak ya? Ya, kadang itu Mbak Sela, ada memang istri yang ingin untuk punya partner ya atau apa ya, sesuai. Ini kan berkaitan dengan keyakinan dalam satu keluarga itu Mbak Sela. Jadi poligami itu juga bagian mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kan kebebasan mereka ya sebagai sebuah keluarga untuk memutuskan apakah dia mengizinkan suaminya ya, untuk beristri lagi atau tidak. Karena itu kebebasan kesepakatan ya. Mereka kan bersepakat ini membangun rumah tangga untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika ternyata suaminya kemudian di pertengahan pernikahan ingin menikah lagi, tentunya pihak istri kan juga punya peran. Begitu. Berarti Pak memang harus ada izin dari istri. Kalau tidak diizinkan tidak bisa mengajukan perkara ini kah? Mengajukan ini bisa Mbak Sela ya. Jadi izin dari istri ini bagian dari yang diatur ya dalam undang-undang perkawinan. Misalkan ini Mbak Sela, ternyata ketika dalam persidangan istri tidak memberi izin, kan ada jawaban Mbak Sela ya. Jawabannya tidak memberi izin. Nah, tetapi si suami kekeh ini misal ingin tetap ya minta izin pada pengadilan supaya diberi izin untuk menikah lagi. Nah, dalam konteks ini pengadilan memeriksa sesuai hukum acara ya Mbak Sela ya. Habis jawab menjawab nanti tentunya dengan pembuktian. Nah, begitu, dengan pembuktian apakah memang layakkah
dikabulkan atau tidak, seperti itu. Ini kan sering terjadi di masyarakat nih Pak. Ternyata suaminya itu sudah berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Oh, gitu Nah, kalau ya. sudah terlanjur berpoligami, itu apakah bisa Pak diisbatkan atau disahkan perkawinannya? Misalkan dia berpoligami tapi secara nikah siri. Secara diam-diam, Secara diam-diam, begitu iya. ya. Baik. Nah, seorang suami sudah menikah, ini sudah punya istri satu, kemudian ternyata di luar pengetahuan istri ya. Itu kan sering terjadi. Sering terjadi. Baik. Ini setelah tahun 2018 Mbak Selaya, ini ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 itu tidak bisa disahkan atau diisbatkan. Jadi perkawinan yang kedua ini tidak bisa diisbatkan atau disahkan. Ini bagaimana kondisi perkawinannya kan harus begitu ya. Kondisi perkawinannya yang dan kedua juga ini poligaminya juga tanpa izin kan. Iya. Nah, itu bagaimana? Ini tidak memiliki kekuatan hukum ya. Terus pertanyaan mungkin lanjutan Mbak Sela bisa bagaimana anaknya kan begitu. Anaknya. Selanjutnya misalkan dia ada anaknya. Ada anak. Kalau perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, jadi kalau misalkan kok ingin nikahnya yang kedua ini diresmikan, ini harus izin, nggak bisa disahkan, diisbatkan. Syaratnya tadi diizinkan dulu. Nah, jadi mengajukan izin tetap meskipun dia ini sudah menikah. Jadi dia posisinya yang nikah kedua ini secara hukum kan tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi ketika tetap ingin dilanjutkan ya dia harus memulai baru, Mbak Sela ya. Dia masuk ke pengadilan, kemudian izin menikah secara tadi izin poligami tadi. Kalau anaknya Mbak Sela itu bisa dengan cara pengesahan anak ya dengan cara asal usul anak lah maju. Asal usul ya, bukan pengesahannya, asal usul anak di sini. Iya. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan untuk memperjelas tentang izin poligami. Nah, untuk netizen ya, untuk masyarakat, bahwa jika memang ada kehendak untuk menikah lebih dari satu, sudah punya istri kemudian punya kehendak menikah lagi, itu harus sesuai ya dengan aturan perundang-undangan. Jadi di pengadilan agama itu rujukannya itu bisa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, kemudian kompilasi hukum Islam ya, itu juga sebagai hukum material, kemudian peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 75, itu tata caranya diatur di situ. Sebaiknya dengan menggunakan cara-cara yang disahkan, diatur secara legal Mbak Sela ya, sehingga nanti pernikahan kedua itu punya legalitas secara hukum. Dan nanti untuk jaminan kesejahteraan istri kedua, anak-anak ada itu berkekuatan hukum. Iya, di situ. Baik Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelaihari, kami ingin menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk itu kami mohon untuk dukungannya kepada kami agar kami tetap berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi atau memberikan imbalan, sogokan ataupun suap kepada hakim maupun aparatur Pengadilan Agama Pelaihari. Dan jika ada hakim atau aparatur kami yang menerima atau meminta imbalan, kami mohon untuk Anda segera melaporkan ke nomor 081254598875. Itu adalah nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelaihari. Tetaplah berbuat yang terbaik dan terus melakukan perubahan yang positif, karena tidak ada kemajuan dan kesuksesan yang bisa dicapai tanpa diawali dengan sebuah perubahan. Terima kasih sudah bersama kami dan nantikan dialog podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.